Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Hikmah Saniandara. Saya dari kelas 11-1 akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Selain itu ada juga jargon biologi, yaitu kehidupan, manusia, hewan, dan tumbuhan. Selamat menyaksikan. Pembelahan sel. Apakah kalian tahu apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih menjadi sel baru. Pembelahan sel merupakan cara sel memperbanyak diri atau yang disebut dengan reproduksi. Sel sebagai bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Pembelahan sel sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Di antaranya yaitu pertumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Makhluk hidup tumbuh karena selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel, maka ukurannya semakin besar. Yang kedua ada perbaikan. Pernah ada luka bagian tubuhmu kan? Setelah berapa lama luka akan menutup seperti semula. Tubuhmu yang luka itu mengalami kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh adalah hasil dari pembelahan sel. Yang ketiga ada reproduksi. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk pembentukan individu baru yang dilakukan dengan cara pembelahan sel. Ada juga macam-macam pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh untuk memperbanyak diri dan menghasilkan dua anakan. Memiliki karakter yang identik dengan induknya dan memiliki kromosom 2N atau diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Misal, sel induk memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah, maka anakan juga memiliki kromosom 23 pasang. Adapun tahapan mitosis yaitu yang pertama ada profase. Tahapan profase, kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Selanjutnya ada metafase, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Yang ketiga ada anafase, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Yang terakhir yaitu telofase, membran inti mulai kembali bergabung dan terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Selanjutnya yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terjadi pada sel gonad untuk pembentukan sel kelamin dan menghasilkan 4 anakan. Masing-masing anakan membawa setengah dari kromosom induk atau memiliki kromosom N atau haploid. Sel haploid adalah separuh dari jumlah normal sel kromosom. Oleh karena itu, meiosis juga disebut sebagai pembelahan reduksi. Selanjutnya ada tahapan meiosis, yaitu yang pertama ada profase 1. Pada profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, dan kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Selanjutnya ada metafase 1, di mana kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Yang ketiga ada anafase 1, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang keempat ada telofase 1, di mana kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali dan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Selanjutnya profase 2, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Pada fase metafase kedua, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Selanjutnya anafase 2, di mana kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang terakhir yaitu telofase 2, di mana membran inti terbentuk kembali dan terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Begitulah sedikit penjelasan tentang pembelahan sel. Semoga kalian mengerti ya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.